Hai guys. Jadi hari ini aku bakalan ngevlog sambil bikin. Maaf ya rambut aku berantakan. Jadi aku tuh lagi batuk-batuk sama lagi pilek-pilek. So I'm kinda like under the weather situation. Jadi kalau kalian memang follow up, aku tuh lagi tidak nyaman dengan tempat kerja aku. Jadi memang aku lagi mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan yang baru. Nah, ini sambil motong-motong ya. Pokoknya. Voilà. Jadi aku memang lagi mempersiapkan untuk cari pekerjaan yang baru. Nah, aku jujur sudah ditelepon sama banyak hotel. Karena memang CV aku akui menarik. Bentar kita ini dulu. Bentar ya. Ini aku bakalan bikin sop ayam. Karena memang tenggorokan aku lagi sakit banget. Nah ini tuh kayak beli udah jadi gitu loh. Kayak sayur untuk pot oven. Ini kayak buat sayur-sayuran yang direbus lama gitu lah, kayak sop ya. Nah ini sekilo gitu, isinya ada 2 bawang bombay, terus ada lobak, terus ada wortel, ada seleri, ada daun bawang, semuanya 3 euro seingat aku. Nah jadi aku tuh memang suka bawangnya itu agak digosongin dikit gitu, karena aku suka bau gosong gitu lah. Terus ayamnya tadi aku cari cari sayap gak nemu. Ini kita goreng, baru kita masukin air. Airnya kita masukin agak banyak. Voilà. Voilà. Baru kita bawa sambil mendidih. Oke guys, aku masak dulu ya, baru nanti kita lanjut video. Jadi karena di luar itu dingin, aku tutup tadi pas aku lagi masak, kalau kelihatan. Nah, kita di luar tuh dingin, jadi supaya heaternya itu hemat, aku tutup setengah atau aku tutup total gitu kan. Nah, sambil kita nunggu rebusan pertama, kita sekarang bakalan bersih-bersih rumah dulu. Ini tuh udah jam 7.23. Jadi memang sebelum makan malam lah katakannya. Kita lepakin dulu. Kalau udah vakumnya kelar, kita ngepel. Karena biar wangi rumahnya. Nah, aku ngepel di sini tuh pakai antiseptik. Ini udah aku campur air panas. BTW guys, kalau lagi winter gitu ya merana banget aku tuh, karena hidung aku meler. Wanginya enak.
air busa-busanya harus kita keluarkan. Kalian bisa lihat ya, ini sebelum aku ngepel supaya terlihat jelas. Tuh dia udah mendidih, udah mulai mendidih. Jadi sekarang itu kita sisihkan busa-busanya nih. Lihat ya busa-busanya tuh, busa-busa yang nggak akan kemakan dan yang nggak bagus buat dimakan. Alah, kalau sapi lebih banyak lagi busanya. Alah. Nah ini ayamnya udah kita masukin. Kita tunggu sampai dia mateng. Nah ini airnya udah mulai berkaldu ya. Kita tunggu sampai sejam. Walah. Nah ini apinya bisa kita kecilin karena ini kan maksimal. Kita kecilin apinya. Walah, sekarang apinya udah kecil. Jadi kita siap untuk ngepel. Kita ngepel dulu ya. Ngepel. Suamiku tuh sampai bingung, kata dia, kamu tuh ngeker di rumah, udah tahu pakai ubin dingin, makanya sakit masuk angin. Kayak gimana? Hey Siri, make alarm in 30 minutes. Oke. Nah, oke guys, kita lanjutin yuk. Oke guys, thank you for your patience and here I am. So ya, aku masih nggak enak badan, masih sakit, masih meriang. Nih ya, sampai hidung aku tuh luka, saking keseringan aku pencet, tau nggak? Intinya, hari ini aku tuh ada interview sama hotelnya tuh bintang 5, tapi yang memang bayangin aja toiletnya sampai pakai Christian Dior gitu, memang yang luxury banget lah gitu. Aku interview tuh bukan posisi resepsionis seperti aku sekarang, tapi lebih ke agent reservation. Jadi memang di bawah keluarga company hotelnya mereka. Jadi memang ada 3 hotel dan semuanya itu memang di atas bintang 5. Terus selama interview dia bener-bener langsung, karena video call, dia bener-bener langsung memotong interview kami kayak singkat gitu setelah 10 menit. Dia bilang, sorry, saya tertarik sama kamu tapi mungkin coba lagi tahun depan karena memang Perancis kamu belum terlalu bagus. Rasanya itu menohok. Karena memang kalau secara kualitas dan secara pengetahuan, aku yakin dengan background pendidikan aku itu lebih dari mencukupi untuk menjadi di posisi itu. Cuman karena memang Perancis aku tuh masih berantakan. Jadi kalau di Perancis itu memang sama kayak bahasa Inggris ada level-levelannya. Sorry ya kalau aku bindeng. Nah, intinya aku tuh sadar gitu Perancis aku nggak bagus. Aku sudah print CV ku sendiri, aku sudah pelajarin. Jadi memang CV aku itu ada bahasa Inggris dan ada bahasa Perancisnya. Dan of course aku tuh bener-bener sudah mempelajari kayak CV aku ini memang sudah paling pas dengan pekerjaan yang sudah aku mau gitu. Bentar ya guys, sorry ya aku pilek nih. Nah, jadi memang aku itu setiap aku apply pekerjaan dan aku memang suka sama pekerjaan tersebut, aku akan ngeprint pekerjaan tersebut. Jadi kayak aku tahu kayak sebenarnya pekerjaannya tuh apa aja sih yang dituntut. Misalnya kayak pekerjaan aku yang tadi, gajinya berapa, aku ada gambaran semuanya gitu jelas. Nah, aku itu juga bukan orang yang maksudnya gampang gitu. Kalau aku mau interview kerja, aku pelajarin pekerjaanku dan aku memang persiapin. Kayak misalnya kita mau kerja di hotel, katakan Fairmont.
Berarti kalau Hotel Fairmont apa tuh? Dia dalam keluarga apa? Accor. Oke, Accor tuh value-nya apa? Nah terus apa aja kira-kira yang perlu diketahui dari hotel yang aku mau daftar? Misalnya ada berapa restoran, ada berapa kamar, terus kira-kira apa aja sih sebenarnya benefitnya kalau kerja sama mereka, kayak gitu-gitu. Jadi ketika interview itu sebenarnya aku tahu apa yang aku mau bicarakan. Cuman tadi tuh baru sekali dalam hidup aku sama aku di Perancis, ibunya tuh terus terang bilang, sorry ya aku tertarik sama kamu tapi gak bisa kita lanjutin interviewnya karena memang Perancis kamu masih terbata-bata, masih belum lancar dalam artian belum eksekutif level. Ya aku bilang, oke, terima kasih Bu untuk kejujuran Ibu, dan oke, saya bisa memahami gitu. Jadi aku sekarang bakalan tekad belajar memperdalam bahasa Perancisku sampai akhirnya aku bisa kerja di hotel itu. Karena memang aku yakin kalau aku kerja di hotel itu bakalan bagus banget buat CV aku, dan aku balik ke Indo udah langsung kerja langsung tinggi. Karena memang hotel ini bagus banget. Bref, aku juga sebenarnya lagi cari untuk master degree gitu. Nah, kalian kalau misalnya tahu master degree online atau mungkin di Kohona yang bisa terjangkau gitu ya harganya, bisa tolong komen di bawah karena aku bener-bener stuck mart banget. Aku lihat sih Universitas Binus atau Esa Unggul kalau nggak salah ada gitu kan, sekitar 100 juta atau berapa, tapi aku masih kurang yakin itu bagus atau enggak. Tapi please banget netizen tersayang, tolong bantu aku karena aku pengen banget. Aku tahu ada beberapa tipe orang Indonesia yang pergi ke luar negeri. Ada yang karena memang kebutuhan terdesak, yaitu gak apa-apa, aku gak menganggap remeh juga gitu, orang beda-beda kebutuhannya. Nah mereka biasa di sini terserah, bisa jadi femme de ménage, bisa misalnya jadi plonge itu kayak yang cuci piring, stewardess, itu nggak apa-apa gitu kan. Nah ada juga yang memang kesini itu untuk pelajar dalam artian menggali ilmu, misalnya master degree atau S2 atau S1-nya, dan itu biasanya yang anak-anak orang kaya ya, atau misalnya beasiswa LPDP gitu-gitu ada juga. Nah itu nggak kondisiku. Yang pertama juga tidak kondisiku, karena kalau misalnya aku di sini bekerja kayak gitu, gajinya sama kayak waktu aku kerja di Indonesia gitu. Jadi sama aja bohong gitu. Dan suamiku juga merasa gagal lah kalau misalnya aku memang harus bekerja seperti yang tipe pertama. Jadi memang aku itu sekarang sebagai resepsionis, aku sudah mulai merasa sudah saatnya lah aku harus mengimprove Perancis aku, dan juga aku sudah saatnya untuk balik lagi ke kantor gitu. Jadi guys, bantu doanya, aku memang bakalan balik lagi belajar bahasa Perancis. Untuk sekarang levelan aku itu B1, dan aku pengen banget bisa sampai C2 karena aku merasa kalau memang dengan bahasa aku bisa lebih bagus karirnya, kenapa enggak gitu. Dan aku masih muda, masih belum punya anak, jadi aku rasa ini waktunya. Oke guys, kalian sendiri gimana nih so far dengan pekerjaan di Kohona atau di Kohona / Indonesia? Kira-kira apa struggle kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang kalian mau gitu? Apakah nepotisme masih ada? Apakah karena misalnya sara gitu, misalnya karena kalian misalnya nggak agama tertentu, atau mungkin kalian karena sudah tua, atau mungkin karena kalian perempuan? Aku sudah lama nggak kerja di Indonesia, jadi aku benar-benar penasaran. Tolong komen di bawah dan let's talk. Ayo kita discuss, karena aku sendiri di Perancis merasa banyak gitu orang yang bohong, kayak orang Indonesia yang kayak banyak gitu orang Indonesia yang menggembor-gemborkan hal yang menurut aku nggak pasti gitu. Kayak misalnya ada video orang sambil nyabut-nyabut rumput gitu kan. Aduh, di Jepang aku nanam padi begini dapat 80 juta sebulan. Please seriously, I mean, ya 80 juta, but at the end of the day kamu dapatnya berapa? Kalau misalnya kamu mengajarkan orang untuk bekerja untuk tidak berbayar pajak, menjadi pekerja gelap, please don't do that. Jangan.
At the end of the day, uang haram itu uang haram sayangku. Aku nggak mengejek pekerjaan apapun itu terserah, tapi uang haram tetap uang haram. Jadi please dimanapun kalian berada, sesama orang Indonesia, tolonglah jangan paling nggak buat keluarga kalian, buat nama baik masing-masing gitu kan. Kalau pergi ke luar negeri tidak apa-apa menjadi apapun, asal jangan jadi kriminal, pekerja gelap, dan juga jangan merugikan orang lain. Oke guys, aku sebenarnya nggak tahu video ini judulnya apa karena aku lagi pilek dan di rumah nggak ada orang, suamiku lagi di luar negeri. Jadi I miss you guys. Thank you for watching this video. Thank you for supporting this channel. I know aku nggak menunjukkan apa-apa yang seksi, tidak joget-joget gimana-gimana, but I hope this video helping you. And yes, I am struggling too. Aku juga berjuang, aku juga bekerja keras di Prancis. Lihat nih, ini hal yang aku pelajarin hari ini dan ternyata interview aku ditutup dalam waktu 10 menit. Lihat nih, aku belajar dari pagi dan ternyata 10 menit langsung diberhentiin ngobrol. Jadi memang hatiku lagi agak sedih, makanya aku bikin sop ayam. Oke love, bisous. Have a good day. Dan jangan lupa untuk bekerja keras karena pada akhirnya usaha tidak mengkhianati kita. Oke, bisous.